Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Sivaperanda dengan NPM 222191121. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan peserta didik. Pertama, pertumbuhan. Pertumbuhan adalah perubahan yang terjadi pada suatu objek yang sifatnya cenderung terbatas namun bisa diamati secara langsung menggunakan indera. Selanjutnya, perkembangan. Semua aspek yang berubah pada objek sebenarnya dengan perkembangan hal lain terkait perkembangan adalah jangka waktu. Selanjutnya, faktor pertumbuhan dan perkembangan. Pertama ada nutrisi, ada kondisi psikologis, ketiga lingkungan, yang keempat biologis, yang kelima aktivitas fisik. Yang materi kedua, prinsip perkembangan. Prinsip-prinsip perkembangan dibagi menjadi 6. Yang pertama, perkembangan merupakan proses tidak pernah berhenti. Yang kedua, semua aspek perkembangan saling memengaruhi. Yang ketiga, perkembangan mengikuti pola atau arah tertentu. Yang keempat, perkembangan terjadi pada tempo yang berlainan. Yang kelima, setiap fase perkembangan mempunyai ciri khas. Yang keenam, setiap individu normal akan mengalami tahapan atau fase perkembangan. Selanjutnya, pola perkembangan dapat diramalkan. Merupakanlah perkembangan yang menyebar ke seluruh tubuh dari kepala, kaki. Hal ini berarti bahwa kemajuan dalam struktur dan fungsi pertama dua kali terjadi di bagian kepala, kemudian badan, dan selanjutnya kaki. Merupakan arah perkembangan bergerak dari yang dekat ke yang jauh, keluar dari sumbu pusat tumbuh menjadi ke tubuh menuju ke ujung-ujungnya, atau spinal cord, perkembangan sebelum bagian tubuh keluar. Hukum cepalokaudal tambah hukum proksimodistal. Dengan pola perkembangan fisik dapat diramalkan semasa kehidupan pra dan panca lahir. Selanjutnya ada teori perkembangan bagi menjadi 4. Secara umum dikaji pada dua sudut pandang, yaitu sudut pandang biologis dan psikologis. Yang kedua, perspektif biologis, cara keterbentukan dan perkembangan bagian-bagian dan sistem tubuh dipelajari pada level seluler dan pada level organismik. Yang ketiga, level seluler dipelajari perkembangan sel-sel yang membentuk organ-organ tubuh manusia. Yang keempat, level organismik dipelajari perkembangan organ-organ dan mendukung hidup individu. Selanjutnya ada teori psikologi perkembangan yang menjadi acuan dalam studi perkembangan motorik. Ciri-ciri perkembangan memiliki 4. Yang pertama, terjadi perubahan dalam aspek fisik dan psikis. Yang kedua, terjadinya perubahan dalam proporsi. Yang ketiga, lenyapnya tanda-tanda lama. Yang keempat, diperolehnya tanda-tanda baru. Selanjutnya, perspektif psikologi dalam memahami perkembangan. Perspektif humanisme menurut Klopp bagi menjadi 4. Yang pertama, menurut teori ini, belajar harus dimulai dan ditunjukkan untuk kepentingan memanusiakan manusia. Teori ini sifatnya abstrak dan lebih mendekati bidang kajian filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi pada bidang kajian psikologi belajar. Yang kedua, ada teori ini mementingkan isi yang dipelajari dalam proses belajar itu sendiri. Teori ini lebih banyak berbicara tentang konsep-konsep pendidikan untuk membentuk manusia yang cita-citakan, serta tentang proses belajar dalam bentuk yang ideal. Yang ketiga, menurut teori ini, belajar merupakan asimilasi bermakna materi ini yang dipelajari asimilasi dan dihubungkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Yang keempat, faktor motivasi dan pengalaman emosional sangat penting dalam peristiwa belajar. Sebab tanpa motivasi dan keinginan dari pelajar, maka tidak terjadi asimilasi pengetahuan baru dalam struktur kognitif yang dimiliki. Yang kelima, teori belajar humanistik berpendapat bahwa teori belajar apapun dapat dimanfaatkan, asal tujuannya untuk memanusiakan manusia mencapai aktualisasi diri.
pemahaman diri, serta realisasi diri dari orang yang belajar secara optimal, karena manusia adalah makhluk yang kompleks. Selanjutnya, tahap perkembangan dari Kolb dibagi menjadi 4. Yang pertama, tahap pengalaman konkret. Seseorang mampu mengalami suatu kejadian sebagaimana adanya. Dia dapat melihat dan dapat merasakannya, dapat menceritakan peristiwa tersebut dengan apa yang dialaminya. Yang kedua, tahap pengamatan aktif dan reflektif, mampu melakukan refleksi dapat peristiwa yang dialaminya dengan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan bagaimana itu bisa terjadi dan mengapa hal itu bisa terjadi. Yang ketiga, tahap konseptualisasi. Seseorang dapat membuat abstraksi, mengembangkan suatu teori, konsep atau menjadi objek perhatiannya, berpikir induktif untuk merumuskan secara generalisasi. Yang keempat, tahap eksperimentasi. Aktif dapat melakukan eksperimen secara aktif dan dapat mengaplikasikan konsep teori dan aturan dalam situasi nyata. Berpikir deduktif banyak digunakan dalam tahap ini. Selanjutnya, tugas-tugas perkembangan dan permasalahannya. Tugas perkembangan itu suatu tugas yang muncul pada periode tertentu dalam rentang kehidupan individu. Apabila tugas itu berhasil dituntaskan akan membawa kebahagiaan dalam kesuksesan dalam menuntaskan tugas berikut. Sementara apabila gagal maka akan mengakibatkan ketidakbahagiaan pada diri individu yang bersangkutan, menimbulkan penolakan masyarakat, dan kesulitan-kesulitan dalam menuntaskan tugas-tugas berikutnya. Robert Halfingers 1961. Sumber tugas perkembangan dibagi menjadi 4. Yang pertama ada pertumbuhan fisik. Yang kedua ada kematangan kepribadian. Kematangan kepribadian dibagi menjadi 2, yaitu belajar berkelompok. Kedua, pada remaja akhir sudah mampu mengambil keputusan. Yang ketiga, tuntunan masyarakat. Tuntunan masyarakat sendiri dibagi menjadi 2, yaitu belajar berhitung dan belajar berorganisasi. Yang keempat, tuntunan norma-norma agama yang dibagi menjadi 2. Yang pertama, beribadah. Yang kedua, berbuat baik kepada sesama manusia. Selanjutnya, permasalahan dalam tugas-tugas perkembangan dibagi menjadi 5. Yang pertama, peserta didik yang sulit atau lemah memahami sesuatu materi. Yang kedua, peserta didik yang kurang atau tidak pandai. Yang ketiga, peserta didik yang nakal. Yang keempat, peserta didik yang malu. Yang kelima, peserta didik yang kurang memiliki motivasi dalam belajar. Selanjutnya, peranan sekolah dalam pengembangan tugas perkembangan. Yang pertama, gaya mengajar Taoisme. Pertama, konklusif atau cerewet. Kedua, boomer atau suka berteriak. Yang ketiga, maverick atau mengganggu suasana. Yang keempat, coach tanpa seperti atlet. Kelima, quit one, tenang atau sungguh-sungguh, respect. Nah, entertainer atau lelucon. 7, seluler atau interaksi secara formal. 8, akademik atau senang pengetahuan atau gagasan. Selanjutnya, dari pubertas dan perkembangan fisik. Pubertas atau puberti atau suatu periode terjadinya perubahan fisik, fisiologis, serta mematangkan sosial secara pesat terutama pada awal masa remaja. Perkembangan pada laki-laki dibagi menjadi 4. Yang pertama, mengalami mimpi basah atau nocturnal emission. Yang kedua, tumbuh rambut di sekitar kemaluan, kaki atau ketiak, dan tumbuh kumis. Yang ketiga, terjadinya perubahan suara. Yang keempat, tumbuhnya gondok pada laki-laki. Selanjutnya, perubahan pada perempuan dibagi menjadi 4. Yang pertama, mengalami menstruasi atau menarche. Kedua, tumbuh rambut di sekitar kemaluan dan ketiak. Yang ketiga, bertambah besar buah dada. Yang keempat, bertambah besar pinggul. Selanjutnya, kerawanan pubertas dibagi menjadi 6. Yang pertama, ingin menyendiri. Yang kedua, bosan. Yang ketiga, inkoordinasi. Yang keempat, emosional yang tidak stabil. Yang kelima, hilangnya kepercayaan diri. Yang keenam, terlalu sederhana dengan penampilannya. Cukup sekian bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.